Ya, pemirsa, kembali untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Sukron di Perumahan Priuk Damai, Tangerang, Banten. Ya, Sukron, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik Stafa dan Pram dan juga pemirsa Anyus TV, saat ini saya berada di Perumahan Priuk Damai, di RW 8, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Saat ini ketinggian air dibandingkan 3 hari lalu memang sudah jauh lebih surut. Namun juga masih cukup parah, bahkan di belakang saya itu bisa lebih dari 2 meter. Di tempat saya berdiri ini sekitar 60 hingga 80 cm, Safa dan Pram. Iya, Sukron, ini penyebab banjir salah satunya karena tanggul yang jebol. Apakah hingga saat ini penanganan tanggul jebol telah dilaksanakan di sana? Ada beberapa memang titik-titik tanggul yang jebol sudah dipasang kisdam oleh dinas terkait, yaitu dinas PUPR. Tapi ini nggak cuma tanggul yang jebol, lebih diperparah dengan limpasnya air dari situ Bulakan yang ada tepat di sisi sebelah kiri perumahan, seperti itu, Pram. Ya, Sukron, lalu apa saja upaya penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemkot setempat? Sejak kemarin ada 7 mesin pompa milik pemerintah Kota Tangerang yang ada di sekitar wilayah terdampak banjir ini. Namun hanya baru 4 mesin pompa yang bisa dimaksimalkan, bisa difungsikan, karena 3 mesin pompa masih terendam. Karena itu kan harus menggunakan listrik. Mereka juga khawatir takut terjadi hubungan pendek arus listrik, maka baru 4 mesin pompa yang bisa berfungsi sejak kemarin sudah terus disedot, dan ini cukup signifikan surutnya dibandingkan dari hari Jumat Sabtu itu. Banjir di sini lebih dari 4 meter, seperti itu, Syafa dan Pram. Ya, ini Sukron, ini warga juga sebagian memilih mengungsi. Apakah sebagian lagi masih bisa beraktivitas di rumah yang terendam banjir tempat Anda melaporkan saat ini? Kalau yang rumahnya cuma 1 lantai, bisa dipastikan mereka semuanya mengungsi, karena memang sudah bisa tidak berbuat apa-apa lagi mereka, karena air semua masuk ke dalam rumah. Dan bagi warga yang rumahnya berlantai 2 atau 2 lantai, ada sebagian yang masih memilih bertahan, begitu, Pram. Tapi kalau malam nih, mereka minta dievakuasi karena memang tidak ada listrik di Perumahan Priuk Damai ini. Semua aliran listrik diputus oleh PLN, seperti itu, Pram. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan warga ini, mengingat ketinggian air masih tinggi dan masih banyak yang bertahan di posko pengungsian? Dari kemarin kita berbincang-bincang karena ini sudah memasuki hari keempat, walaupun dinas kesehatan petugasnya bersiaga di posko-posko pengungsian, namun ada beberapa warga yang memang sudah mengeluhkan. Ada yang gatal-gatal, ada yang mulai pusing kepalanya, dan memang dengan segala keterbatasan di posko, warga sih berharap mereka bisa kembali dan banjir ini segera surut, karena memang mereka juga sudah jenuh. Ini hari keempat. Mereka berharap siang ini sebenarnya mereka berharap bisa membersihkan rumahnya. Namun melihat ketinggian air seperti ini, bisa dipastikan banjir hari ini tidak mungkin surut, seperti itu, Syafa dan Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak, Sukron, langsung dari Priuk Damai, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, yang memasuki hari keempat bencana banjir di Kota Tangerang, ratusan rumah di Kelurahan Priuk, Kota Tangerang masih terendam banjir. Iya, ratusan rumah warga, pemirsa, ratusan warga pun bertahan di posko pengungsian. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter masih merendam perumahan Priuk Damai dan perumahan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten. Sempat surut, debit air kembali naik sekitar 40 cm usai hujan deras mengguyur lokasi. Untuk upaya penanggulangan, pemerintah Kota Tangerang memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak. Sementara itu, para pengungsi terpaksa masih bertahan di pos pengungsian. Kalau yang sekarang ini terus terang banyak mungkin warga nggak sempat menyelamatkan ya, karena ini kenanya pas saat tidur subuh. Jadi kan saat itu termasuk saya juga lagi posisi tidur teriak tanggul jebol, ya gimana lagi, yang bisa diselamatkan ya badan aja, yang penting kita bisa menyelamatkan diri. Kalau harta ya di dalam banyak yang Kawasan Desa Bebelan, Kabupaten Bekasi banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm.
Akibat curah hujan deras mengakibatkan jalan yang ada di perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase di permukiman yang buruk. Akibat banjir yang masih tinggi mengakibatkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Warga setempat pun berharap pemerintah setempat segera mengatasi persoalan banjir tersebut. Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Pasti banjir Iya, ya? di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir jauh sekitar 4 kilo. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Suasana haru mewarnai pemakaman 3 korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Ya, jenazah Yoga Noval dan Ferry Irawan dimakamkan di Jakarta, sementara jenazah pilot Andi Dahananto dimakamkan di Tangerang, Banten. Suasana duka menyelimuti tempat pemakaman umum Malaka, Durensawit, Jakarta Timur saat jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Yoga Noval dimakamkan pada Minggu siang. Yoga merupakan salah satu korban dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah berhasil diidentifikasi tim gabungan. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dan penuh haru. Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibawa menuju liang lahat. Suasana penuh haru semakin pecah ketika peti perlahan diturunkan ke dalam makam. Sejumlah keluarga, kerabat dekat, serta rekan kerja almarhum hadir mengiringi prosesi terakhir tersebut. Sementara jenazah Ferry Irawan, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ferry Irawan menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan. Sejumlah petugas KKP berseragam membawa peti jenazah almarhum ke tempat pemakaman. Kesedihan menyelimuti prosesi pemakaman saat salah satu anak almarhum mengumandangkan azan setelah peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Penghormatan terakhir bagi almarhum dilakukan seluruh petugas KKP, keluarga, serta kerabat yang hadir di pemakaman. Sementara jenazah Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan prosesi upacara pemakaman sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang dihadiri keluarga dan kerabat. Kapten Andi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, diduga kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jakarta, 25 Januari 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara. Sakti Wahyu Trenggono direncanakan memimpin upacara penghormatan terakhir kepada 3 korban pesawat ATR 42500. Namun karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan.
Didit Herdiawan mengatakan Sakti Wahyu Trenggono kelelahan, namun telah membaik dan telah mendapatkan penanganan medis. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, kedatangan jenazah korban pesawat ATR 42500 asal Klaten, Jawa Tengah diwarnai isak tangis istri dan keluarga almarhum. Iya, sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid desa setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Restu Adi Pribadi, 39 tahun, tiba di rumah duka di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Almarhum merupakan salah satu kru teknisi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selama ini tinggal di Jakarta di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma bersama istri dan anaknya. Korban sempat berpamitan kepada istri untuk terbang ke Makassar menggantikan temannya yang sedang libur. Namun dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi korban terjatuh. Oleh keluarga, almarhum dikenal baik dan mudah bergaul. Almarhum meninggalkan satu istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Berangkat kerja ke luar kota memang ada kontak, mau bilang aku mau ke sana, Didik doain bapak sehat selamat gitu. Terus ada kontak terus. Memang kontak terakhir kemarin hari Sabtu pagi kan bilang mau ke Makassar bakal jam 8.30 gitu. Dari Halim ke Semarang, Semarang ke Jogja terus mau ke Makassar. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Desa Sidoharjo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, bersebelahan dengan makam ibunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.